Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait perkembangan teknologi pada Web 1.0, Web 2.0, dan juga Web 3.0. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Palia Rabbani dengan NIM 21811334166. Selanjutnya adalah Fatki Ihsan Farhani dengan NIM 22811334120. Selanjutnya adalah Zulfa Salsabila Khairunisa dengan NIM 22811334128. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fatki. Pada Fatki dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu Web 1.0. Web versi 1.0 adalah generasi pertama dimulai pada tahun 1990-an ketika awal-awal kemunculan internet. Pada saat itu, web generasi pertama dikembangkan untuk mengakses suatu informasi, hanya bisa membaca dan belum bisa menginput data dan melakukan interaksi. Contohnya yaitu Yahoo, Google, dan CNN. Selanjutnya, Web 2.0. Web versi 2.0 adalah generasi kedua dimulai pada pertengahan tahun 2000-an pada saat nama-nama besar seperti Google, Amazon, Facebook, hingga Twitter kemunculan. Banyak platform besar mempermudah interaksi yang lebih luas bagi pengguna internet dan sampai bisa bertransaksi online. Contohnya Facebook, Twitter, dan YouTube. Yang selanjutnya, Web 3.0. Web versi 3.0 adalah generasi ketiga yang banyak dibicarakan belakangan ini. Pada Web 3.0 ini, berbagai macam perangkat lunak akan dapat membagi informasi dengan lebih efisien karena pada Web 3.0 menggunakan sistem kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence yang membuat kinerja web jauh lebih luas. Bahkan pada Web 3.0 diperkenalkan juga yang namanya blockchain dan cryptocurrency. Contohnya Siri, Google Now, dan Amazon Echo. Baik, terima kasih kepada Fakih. Selanjutnya adalah materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa. Kepada Zulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Yang pertama ada Web 1.0. Website 1.0 ini adalah generasi pertama dari internet yang dikenal sebagai website statis. Selain itu, pengguna hanya bisa membaca dan mencari informasi. Interaksi antar pengguna pun di Web 1.0 ini tidak ada. Dan komunikasinya itu satu arah. Website 1.0 ini hanya membaca dan mencari informasi. Informasinya bersifat statis dan tidak interaktif. Next slide. Selanjutnya ada Web 2.0. Web 2.0 ini merupakan generasi lanjutan dari website 1.0 yang dikenal sebagai web sosial. Mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat oleh pengguna. Mengacu pada budaya partisipatif. Selain itu bersifat interoperabilitas dan kemudahan pengguna. Website 2.0 itu hanya membaca dan menulis konten. Web 2.0 ini bersifat informasi, interaktif, dan dinamis. Dan yang terakhir itu ada Web 3.0. Web 3.0 ini merupakan generasi ketiga dari internet yang dikenal sebagai web semantik. Menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan desentralisasi sejati. Web 3.0 ini memungkinkan pengguna untuk membuat konten, menggunakan web semantik yang memungkinkan pengguna untuk menikmati web dalam format yang dapat diakses oleh agen-agen software. Web 3.0 ini bersifat informasinya semantik dan terintegrasi. Dan selanjutnya adalah pembahasan terkait perkembangan teknologi Web 1.0. 1.0 itu dalam perkembangannya, pengguna hanya dapat membaca dan mencari informasi. Dan Web 2.0 ini, pengguna dapat membaca, menulis, dan berinteraksi dengan informasi. Dan yang terakhir,
Terakhir, Web 3.0. Pengguna dapat memahami dan mengambil tindakan terhadap informasi. Baik, terima kasih kepada Zulfa atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya, Web 1.0, Web 2.0, dan juga Web 3.0 adalah generasi-generasi dari layanan internet berbasis web yang memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Nah, Web 1.0 sendiri itu merupakan generasi awal dari layanan internet yang berbasis web dan juga hanya memungkinkan penggunanya untuk hanya membaca dan juga mencari informasi tanpa bisa melakukan interaksi sosial. Selanjutnya adalah Web 2.0 yang dikenal sebagai web sosial. Karena mengacu pada situs web yang digunakan itu lebih membuat penggunanya dapat saling berinteraksi. Contoh seperti kemudahan penggunaan, budaya juga partisipatif, dan juga interoperabilitas. Selanjutnya adalah web 3.0 atau web semantik. Nah, web semantik ini menawarkan metode yang lebih efisien lagi dalam membantu komputer untuk mengorganisasikan dan juga menarik kesimpulan dari data online. Dan juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana yang menyimpan data dengan kapasitas yang luar biasa besar. Nah, di Web 3.0 sendiri juga memiliki hubungan yang lebih erat dengan konsep web yang semantik, di mana web dapat dinikmati oleh tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11 terkait Web 1.0 dan juga Web 2.0 dan juga Web 3.0. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja kan ya? Ya, udah. Makasih semuanya. Thank you. Rekor.